Nah, termasuk juga untuk sarana penerbangan kita khususnya bandara kan terhalang pembangunannya. Betul. Nah, tapi kita sudah menyampaikan kemarin ke Pak Kepala Staf Muldoko, Presiden Muldoko untuk ini pertama pembangunan terminal itu, kedua meminta bagaimana memfasilitasi untuk penerbangan slot penerbangan luar negeri dibuka internasional kembali, internasional dibuka lagi khususnya ke Kuala Lumpur, kan sudah banyak permintaan ini. Nah, Tribuners, mungkin di sisa 1 tahun Pak Bupati ini mudah-mudahan kita bisa menggapai penerbangan internasional kembali ya Pak ya, karena memang kami dapat informasi juga dari teman-teman pelaku wisata dan juga kami sempat bertanya ataupun mewawancarai kepala bandara bahwa memang dalam kurun waktu 4 bulan itu jumlah penumpang yang melakukan penerbangan internasional itu sampai 6 hingga 7 ribu Pak. Iya, iya. Kurun waktu yang sangat singkat. Singkat 4 bulan itu ke kan. Kuala Lumpur ya. Nah, di sisa 1 tahun Bapak ini gimana Pak? Itulah. Kita mulai untuk mengejar itulah. Jadi juga kita bagaimana dengan kepala bandara kita, juga dengan kebijakan di pusat, karena slot untuk penerbang ke luar negeri kemarin kan gara-gara corona kan sementara ditutup. Ya, hanya kan 8 pintu se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemudian ya pernah dibuka kemarin gara-gara G20 kan. Iya, betul. Nah, tapi sekarang ya sehabis G20 tutup kembali. Iya. Nah, bukan ditutup Pak sebetulnya. Tidak ada penerbangan yang melakukan tidak ada maskapai yang melakukan penerbangan. Ya, itu kan. Iya. Nah, ini sementara. Jadi kita lagi berupaya terutama ke penerbangan ini kan. Negosiasi untuk penerbangan ke Kuala Lumpur. Kedua ya ini ibarat ayam dengan telur. Iya betul. Slotnya ada, penerbangannya belum ada. Kini tapi penerbangan siap, slot belum dibuka. Ya. Nah ini sekarang gimana memecahkan soal ini? Itu yang. Tapi upaya dari Pak Bupati sendiri gimana Pak sejauh ini? Kita tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasinya. Kedua belah pihak ini, ke pusat misalnya melalui Kementerian Perhubungan, dan minta support dari Kementerian Pariwisata. Nah untuk slot kan, untuk kepada penerbangan begitu juga kita mensurati berkoordinasi dengan perusahaan penerbangan, mulai macam Air Asia kan, nah juga kepada maskapai lain juga ya, maskapai lain ya, untuk bagaimana supaya ada penerbangan luar negeri lagi ke Belitung ini kan, karena itu juga yang dilihat dari para investasi atau para investor yang ingin berinvestasi di Belitung kaitan dengan pintu masuk. Salah satunya misalnya pengembangan pulau-pulau. Sekarang mungkin Pulau Kalimbang itu kan lah proses perizinannya sudah selesai membangun itu. Tapi mereka melihat juga ini apa nanti kan masih ada penerbangan luar negeri ke Belitung. Artinya kunci dari semua peningkatan ataupun perkembangan wisata ini tergantung bandara atau gimana? Iya, tergantung bandara. Kayak misalnya itu kan dari Singapura, Kuala Lumpur mereka sudah banyak melihat dari adanya lapangan golf, adanya tempat ini segala macam Belitung, rekreasi kan, lebih-lebih kita sudah adanya dikenal dengan geopark global itu kan, global geopark itu kan. Nah semuanya ini geosite ini kan sudah kita sebar kemana-mana. Salah satu tujuan destinasi pariwisata kan, geosite itu sesuai dengan minat masing-masing. Nah apalagi kita sebetulnya sudah dipromosikan juga dari UNESCO kan, sebab kalau kemarin tidak dikenalnya Belitung sebagai kawasan geopark, global geopark itu ya mungkin G20 itu mungkin belum masuk ke sini lah, belum ada wacana ke sana. Dan efek dari itu kan kita melihat sekarang banyak wisatawan dari luar negeri, dari beberapa negara. Kemarin ketemu dengan Korea, dari Cina, dari Jepang, dan ada beberapa boleh dari mereka sudah mulai sebetulnya, dan mereka itulah keluhannya kenapa tidak ada penerbangan langsung internasional.
karena tetap melewat dari Jakarta lagi kan. Tapi Bapak optimis Pak dalam tahun ini misalkan, saya ingin memberi kejutan nih kembali kepada masyarakat. Ya, kita minta doa juga lah kepada masyarakat. Kita tetap berupaya maksimum dalam hal ini, tapi tidak terlepas juga kadang-kadang ya dari peran serta yang lain juga. Maka dari itu saya berharap kawan-kawan terlibat pelaku wisata ini, coba kita sama-sama. Soalnya bupati aja dianggap ini kemauan bupati. Betul. Nah, tapi kalau misal kita sudah berjanji kawan-kawan dari PHRI, dari ASPI, Vero Travel dan semacamnya yang bergerak di bidang wisata, apalagi misalnya travel dan lebih-lebih kawan-kawan pelaku UMKM yang selama ini mengharapkan ya produk mereka wisatawan dan Belitung. Nah, lebih-lebih yang kawan-kawan yang bergerak di jasa pariwisata ini seperti misalnya di GoSide itu kan. Nah, itu kan mereka ya mengharapkanlah kunjungan ke sana. Karena kalau tidak dikunjungi ya mereka dapat apa gitu kan. Betul. Ini dari itu. Oke, artinya tidak hanya mengandalkan Pak Bupati sendiri dalam mewujudkan kembali penerbangan internasional, tapi harus duduk satu meja Tribuners, bahwa peran serta dari pelaku wisata, pelaku perhotelan, UKM dan teman-teman yang lain juga harus satu misi, Pak. Iya, satu misi. Satu misi, satu visi, kita wujudkan penerbangan internasional kembali dari Kuala Lumpur ke Belitung. Bagaimana caranya nanti mungkin dibicarakan lebih lanjut ya, Pak. Iya. Cuma kalau hanya kita saja pemerintah apa bupati sendiri kan ya mungkin itu tadi banyak personal image lain. Apalagi ini ke depan tahun politik. Wah, bupati ini ya walaupun sudah tidak mungkin lagi nyalurkan bupati kan sudah 2 periode. Tapi bisa dibawa ke ranah-ranah seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah kompak semua, nah pemerintah dalam hal ini kita sebagai memediasi lah semua ini kan perkembangan itu ya itu yakin kita akan terlaksana. Itu untuk penerbangan kembali ke Belitung ini. Termasuk juga penambahan penerbangan domestik lain juga ya, yang sebelumnya memang ada, seperti ke Bandung dulu ada. Sekarang kan belum ada, mungkin mudah-mudahan nanti bisa terwujud kembali ya, Pak. Kembali itu. Bukan apa namanya, tidak ada minat-minat dari katakanlah dari Jogja, dari Bandung, dari mana segala macam. Untuk datang ke Belitung, karena bukan hanya semata keindahan alam wisata, tetapi kan untuk Belitung ini lengkap untuk kulinernya, miniaturnya kan, untuk apa segala macam. Lebih-lebih saat sekarang kaitan dengan kondisi gejolak alam. Nah, Belitung kan tidak ada gempa. Tidak ada bencana alam yang skala besar tidak ada lah. Tidak ada. Jadi orang ya mungkin melihat dari segi yang penting kan daerah ini aman. Ya, betul. Nah, dari Kamtimas gitu juga kan. Betul. Selama ini nah, orang kan mencari ketentraman, ketenangan itu. Di sisi lain mungkin apalagi daerah-daerah yang mungkin tidak punya pantai, tidak punya laut, tidak punya pulau kan mereka berkeinginan seperti itu. Tapi ya kalau tidak ada akses langsung penerbangan ini, walaupun gimana sekarang kan untuk kemudahan. Ya, kemudahan itu. Kalau soal harga mungkin. Ya. Lain cerita, tapi kemudahan ada aksesnya itu, kemudahan itu. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.